Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengertian Al-Quran, jumlah surat dan ayat di dalam Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmatul Fauziah bersama teman saya Aisyah Anis Maisyaro. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri, yang pertama, sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, sebagai penyempurna atau penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, sebagai obat atau penyembuh. Nama lain dari Al-Quran ada Adzikr, yang artinya peringatan. Asy-Syifa artinya obat. Al-Huda artinya petunjuk. Al-Furqan artinya pembeda. Dan Alkitab artinya kitab. Sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jumlah surat di dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Makkiyah dan yang kedua, periode Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Ciri-ciri dari surat ini biasanya ayatnya pendek dan di dalam Al-Quran terdapat 86 surat. Contohnya yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dan yang kedua, periode Madaniyah yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Ciri-ciri dari surat ini biasanya ayatnya panjang-panjang dan di dalam Al-Quran terdapat 28 surat. Contohnya yaitu surat Muhammad. Jadi keseluruhan surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Sedangkan pengelompokan surat menurut para sahabat dibagi menjadi 4. Yang pertama, As-Sab'ut Tiwal, yang kedua, Al-Mi'un, yang ketiga, Al-Masani, dan yang keempat, Al-Mufassal. Yang pertama, As-Sab'ut Tiwal, yaitu surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Contohnya, surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Contohnya, surat Yunus yang terdiri dari 109 ayat. Yang ketiga, Al-Masani, yaitu surat yang kurang dari 100 ayat. Contohnya, surat Maryam yang terdiri dari 98 ayat. Dan yang keempat, yaitu Al-Mufassal, surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Contohnya, surat Al-Kautsar. Pengertian ayat. Pengertian ayat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu secara epistemologis. Ayat memiliki banyak makna, diantaranya yang pertama ayat dimaknai sebagai mukjizat. Yang kedua ayat dimaknai sebagai alamat atau tanda. Secara terminologis, ayat yaitu kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Ayat dikategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan dengan adanya sebab yang bersamaan dengan diturunkannya wahyu. Yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan hukum. Jumlah ayat menurut beberapa mazhab sebagai berikut. Yang pertama, Al-Madani Al-Awal sebanyak 6.214 ayat. Yang kedua, Al-Madani Al-Akhir sebanyak 6.214 ayat. Yang ketiga, Al-Makki sebanyak 6.220 ayat. Yang keempat, Asy-Syami sebanyak 6.226 ayat. Yang kelima, Al-Kufi sebanyak 6.236 ayat. Hitungan ini yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia. Yang keenam, Al-Basri sebanyak 6.205 ayat. Yang ketujuh,
Al-Himsi sebanyak 6.232 ayat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.